Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mensimulasikan media yang kami buat dengan materi sumber energi dengan saya Kurnia Malani dan Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Banyak Bu. Banyak. Iya Bu. Kenapa tuh? Nggak tahu tanpa keterangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Mengapa kita harus mempelajari sumber energi? Karena dengan mempelajari sumber energi, kita bisa mengetahui sumber energi yang berada di sekitar kita. Dengan mengetahuinya, kita akan bisa memanfaatkan sumber energi tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Penting tidak energi? Penting. Kenapa penting? Karena kalau kita nggak ada energinya, bakalan lemah Bu. Betul. Dan hari ini Ibu akan mengajak anak-anak sekalian untuk menjadi ahli sains cilik pada hari ini. Sumber energi. Pengertian sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Jadi ada macam-macam sumber energi. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, kita akan menjelaskan sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Dalam hal ini, sumber energi yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sumber energi yang dapat didaur ulang dan energi yang tidak habis sepanjang masa. Sumber energi yang dapat didaur ulang. Yang pertama, biomasa. Sumber energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama dari tumbuhan yang kita tanam di sekitar lingkungan. Yang kedua, biogas. Biogas yakni sumber energi yang diproduksi dari kotoran hewan atau sampah yang telah membusuk. Biogas ini disebut-sebut sebagai sumber energi yang murah dan bersih. Kotoran hewan yang kerap digunakan dalam proses biogas ini adalah kotoran lembu. Energi yang tidak akan habis. Yang pertama, matahari. Seperti yang kita tahu, matahari itu bersinar dari pagi sampai sore. Matahari telah menyediakan sekitar 10.000 kali energi bumi dan dapat dimanfaatkan secara gratis oleh siapapun. Itulah mengapa sumber energi ini berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan di negara-negara tropis, salah satunya Indonesia. Pemanfaatan dari sumber energi matahari ini antara lain, yang pertama, energi panasnya matahari kita dapat manfaatkan menjadi energi listrik. Yang dapat dilihat di gambar, adanya panel surya yang menyerap sumber energi panasnya matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Yang ketiga, sumber vitamin D. Selanjutnya, angin. Angin adalah sumber energi. Angin dapat diubah menjadi mekanik, terutama untuk menghasilkan suatu usaha bagi peradaban manusia. Penggunaan angin sebagai energi alternatif juga mendapatkan perhatian banyak orang karena tidak menimbulkan polusi apapun. Jadi karena sumber energi angin ini, dia tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi manusia, maka sangat aman digunakan untuk manusia. Pemanfaatan sumber energi angin ini ada beberapa. Pertama, menggerakkan kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. Yang kedua, mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Dan yang ketiga, membantu proses pengeringan pakaian. Jadi angin ini juga bisa untuk mengeringkan pakaian sama seperti matahari.
Dan yang selanjutnya air. Air juga menjadi sumber energi yang tidak dapat habis. Air dalam jumlah banyak dapat menjadi suatu energi air yang mampu menggerakkan turbin. Seperti kita tahu, air itu ada di air laut, air sungai, dan air yang mengalir di sungai itu bisa juga kita manfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang menggunakan turbin yang menggerakkan generator tenaga listrik. Baiklah, selanjutnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam, terutama dalam waktu yang singkat. Pada perkembangan teknologi saat ini, keberadaan jenis sumber energi ini bisa didaur ulang. Hanya saja membutuhkan waktu yang sangat lama. Rata-rata sumber energi jenis ini berasal dari fosil dan mineral alam yang memang telah terbentuk sejak ratusan hingga ribuan tahun lamanya. Sumber energi yang berasal dari fosil, hewan purbakala nantinya dapat menjadi bentuk bahan bakar minyak bumi, batu bara, hingga gas. Berhubung sumber energi ini berasal dari fosil, maka keberadaannya pun terbenam di dalam perut bumi, sehingga untuk memperolehnya harus mengebor atau menambangnya terlebih dahulu. Minyak bumi ini menjadi zat cair licin yang mudah terbakar karena sebagian besar komposisinya adalah hidrokarbon. Untuk memperoleh minyak bumi yang ada di perut bumi biasanya akan dilakukan dengan cara pengeboran. Setelah diproses, nantinya minyak bumi dapat digunakan sebagai bensin, minyak tanah, LPG, diesel, oli, serta bahan plastik pada pembuatan aspal. Yang selanjutnya batu bara. Batu bara juga berasal dari fosil yang telah mengendap ribuan tahun silam. Bedanya, batu bara ini berasal dari fosil binatang, melainkan dari fosil tumbuhan. Untuk memperoleh batu bara haruslah dilakukan penggalian di permukaan atau di dalam tanah. Sumber daya yang berasal dari mineral alam, tepatnya dari endapan mineral. Contohnya keberadaan mineral alam yang kerap ditemui adalah belerang, fosfat, emas, hingga tembaga. Supaya dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia, sumber energi yang berasal dari mineral alam ini harus diproses terlebih dahulu. Sumber energi yang berasal dari nuklir. Energi nuklir ini dikembangkan melalui proses fisi dan fusi. Mungkin bersih, tetapi justru sumber energi memberikan resiko radiasi yang sangat berbahaya. Bahkan juga mematikan. Itulah mengapa dalam pengolahan itu pun juga harus ekstra hati-hati dan memerlukan modal yang besar. Baiklah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dengan memanfaatkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, kita dapat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan memainkan peran dalam menjaga kelestarian bumi. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah simulasi pembelajaran kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian dan tulisan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.